أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau untuk pelajaran ya. Kalau di setiap surat itu sunahnya itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalau di tengah surat maka sunahnya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kalau nak dipraktekkan, nak diajarkan sama murid-muridnya. Lah umpama ndak Pak, tengah ayat ya Bismillahirrahmanirrahim ya tidak apa-apa. Cuman itu keterangan di ulumul Qur'annya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Madinatun mi'atun wa khamsun aw sittun aw sab'a wa sab'una ayat. Jadi ini sebenarnya harusnya ayat ini itu turunnya tuh di Mekah karena kata-katanya ya ayuhan nas. Nah, tetapi di sini rupanya surat An-Nisa itu turunnya di Madinah. Padahal kalau di Madinah itu harusnya ya ayyuhalladzina amanu. Itu biasanya begitu umumnya. Tetapi walaupun di sini tulisannya ya ayyuhan nas, tetapi dalam keterangannya bahwasanya surat ini turunnya itu di Madinah. Begitu. Kaget diprotes pula yang agak tahu dikit itu kan. Wah, ini ya ayyuhan nas ini Makiyah ini. Nah, gitu pula. Nah, cuman kalau sudah tahu seperti ini, insya Allah nanti Pak Guru Tamrin nerangkan sama murid-muridnya kan tidak tersesat lagi. Tidak bisa ya ayyuhan nas itu Makiyah lah gitu. Tapi khusus surat An-Nisa, walaupun dia ya ayyuhan nas turunnya di Madinah, semua-muanya turunnya di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, wahai para manusia. Ahli Makkah, tapi walaupun yang dimaksud itu ahli Makkah ya. Ittaqu, takutlah kalian semua rabbakum kepada Tuhan kalian semua. Iqabahu artinya takut dengan siksa-siksanya Allah Subhanahu wa taala. Bi'ang tuti'u, gambarannya jika taat siapa kalian semua kepada Allah. Jadi yang disebut takwa itu imtisalu awamirihi wajtinabi manhiyati, itu yang secara umum ya. Nah, itu begitu. Qalal mu'alif rahimahullah. Alladzi yaitu zat atau Tuhan atau Rabb tadi rujuknya ya. Khalaqa yang menciptakan siapa alladzi kum kepada kalian semua min nafsin dari seseorang atau diri wahidatin yang satu. Jadi asal mula kita semua-muanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu diciptakan dari diri yang satu, yaitu baginda bapak kita yaitu Nabi Adam alaihi salam. Itu begitu. Walaupun nanti yang sudah ngaji dakok ya kan, wadah bisa Adam itu dari Nur Muhammad, ya itu betul. Cuman yang nyata diciptakan manusia awalnya yaitu Nabi Adam. Boleh ngayal pula, nggak bisa Nur Muhammad gitu pula ya kan. Ya sudah tahu semuanya itu awal Allah menciptakan sesuatu itu namanya Nur Muhammad. Baru lainnya. Namun awal manusia yang dicipta oleh Allah adalah Nabi Adam. Itu jangan salah paham. Ngayal pula terus tahu Nur Muhammad dicipta yang pertama. Wa khalaqa, dan menciptakan siapa Allah atau Rabb tadi atau alladzi tadi minha dari nafsin wahidah, yaitu dari baginda Nabi Adam, zaujaha kepada istrinya baginda Nabi Adam. Jadi zaujah harusnya kan zaujatan ya kan, karena gini. Ini saya kasih tahu ya, dalam tata bahasa Arab
Zauj itu artinya pasangan gitu loh. Jadi bukan kok kalau zauj, tapi kalau di dalam tata bahasa kita, khususnya di Indonesia, zaujun itu dibuat suami, zaujatun dibuat istri. Nah, kalau dalam tata bahasa Arab sebenarnya tidak ada zaujatun itu. Pasangan. Nah, aslinya itu pasangan gitu. Zaujun itu artinya pasangan kalau dalam tata bahasanya, ya. Nah, untuk kita para ulama kita Indonesia itu supaya dibedakan antara mudzakkar dan muannasnya. Kalau zaujun itu dimaksudnya suami, kalau zaujatun dimaksudkan istri. Nah, tapi Pak ini kok zaujah? Nah, itu makanya saya terangkan tadi supaya kalian nggak salah paham gitu loh. Kaget loh. Mosok istrinya Nabi Adam kok zaujun? Nah, kaget begitu pula goro-goro ngopinya kurang jauh tadi ya kan? Nah itu. Sok-sok hari guru agama SD, kepala madrasah ya kan? Wah itu mosok mudzakkar kok istrinya Nabi Adam. Ini menunjukkan zaujun mudzakkar. Nah, supaya tahu bahwa dalam tata bahasa Arab atau di Arab sana gitu, zaujun itu artinya pasangan, laki-laki ya zaujun, perempuan ya zaujun. Tapi pendek zaujatun. Wah, Quran ini salah ini gitu pula, nyalain Quran. Padahal mata kita yang agak-agak baur, padahal matahari tetap terang. Nah, kok sampai nggak nampak? Nah, karena mata kita yang terhalangi. Sama, ini kata-katanya zaujah. Wah, harusnya zaujatun. Itu yang benar ya zaujah ini, zaujun itu. Tapi karena ngopinya kita kurang jauh, ngeyel. Nyalain Quran, harusnya zaujatun gitu. Sudah paham ini ya? Jangan jadi yang tahu nahwu sorot dikit-dikit itu biar enggak nyalain Quran gitu loh maksudnya. Saya takutnya tuh nyalain Quran gara-gara sudah ngasih tafsir. Rupanya Hawa yaitu ibu Hawa bil madi dengan dibaca panjang. Mingdol in dari tulang rusuk, min adlaihi dari sebagian tulang rusuknya baginda Nabi Adam al-yusra yang bagian kiri. Itu katanya kalau diraba-raba tulang rusuknya Pak Guru Tamrin yang bagian kiri itu kurang satu. Tayo tidak. Coba sini taraba Pak. Taraba kurang satu kok enggak? Enggak. Oh lebih kan. Nah itu. Tapi pokoknya keterangannya begitu ya, nanti dibayani sendiri-sendiri ya gitu. Jadi asal mula manusia itu Allah ciptakan dari baginda Nabi Adam. Setelah baginda Nabi Adam ada, baru Allah ciptakan yaitu ibu kita, ibu Hawa. Jadi sekarang Pak Luki nggak usah khawatir kalau kok tidak Habib ya kan, atau Habibah kalau yang perempuan. Kita ya keturunannya Nabi Adam. Sekarang kan lagi hirup tuh Bang Duri ya. Habib, Habibah, Said, Sayyidah. Enggak usah khawatir, kita ya Habib. Keturunannya baginda Nabi Adam gitu aja. Nah, seperti itu ya. Terus setelah Allah ciptakan Nabi Adam, juga diciptakan baginda Sayyidah Ibu Hawa tadi. Baru setelah itu wabasa dan menyebarluaskan atau mengembangbiakkan siapa Allah. Aifarroko artinya memisah-misah, wa nasaro dan juga menyebarkan minhuma dari keduanya, min Adam, kenyataannya dari Nabi Adam wa Hawa dan Ibu Hawa, rijalan beberapa laki-laki, kasiron yang banyak, wanisaan dan juga perempuan, kasirotan yang banyak juga itu. Jadi awalnya itu cuma sekeluarga, baru setelah turun sampai Nabi Nuh jadi satu kampung. Nah, terus akhirnya di sangkal pula sama Pak Tamrin. Dulu Pak incest pernikahan saudara, incest. Nah, dulu syariatnya masih begitu, nggak sama dengan sekarang gitu loh ya. Menyalahi aturannya syariat nih. Syariatnya dulu syariat Nabi Adam masih kenanya Allah begitu. Kok terus di salah-salahin lagi pula ya kan. Manusia itu kadang pinter dikit nyalain terus. Padahal malih orangnya buat takut
dan pada bertakwalah kalian semua Allah kepada Allah alladzi yaitu zat tasaaluna yang menyambung saling meminta siapa kalian semua. Nah, jadi fihi di dalam lafaz tasaalun itu mutai mengidghamkan ta. Jadi ada yang nanti bacanya tatasaaluna gitu. Nah, tatasaaluna ini kan tasaaluna. Nah, jadi ada yang idghamnya ta Pak, tatasaaluna gitu. Gitu ya. Fil asri di dalam aslinya, visi ini di dalam sin. Wa fi qiraatin dan itu di dalam qiraah yang lain. Jadi kalau menurut saya Sayuti itu tasaaluna gitu. Tapi dalam riwayat yang lain tasaaluna gitu. Bi khatfiha dengan membuang tak yang satu. Tasaaluna artinya dengan dibaca tasaalun gitu. Bi dengan Allah. Jadi begini. Setelah Allah ciptakan Nabi Adam tadi, juga pasangannya yaitu Ibu Hawa. Setelah itu Allah menyebarluaskan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Setelah banyak, itu tatasaalun saling meminta gitu loh. Saling meminta ya begini contoh. Nah, contoh gini. Pak Muklis senengnya baratnya gini. Ketemu Pak Janis, wah Pak Muklis biar begini. Jadi beda. Nah, ada yang meminta begini, ada yang mendoakan orang itu baik, ada yang mendoakan orang itu jelek, ada yang meminta orang itu supaya baik, ada orang yang meminta orang itu supaya jelek. Nah, saling begitu ibaratnya. Padahal asalnya ya satu. Nah, itu tatasaalun itu faedahnya itu musyarakah seperti itu, saling. Nah, itu namanya faedahnya musyarakah. Kalau masih ingat ya. Begitu. Jadi fima di dalam sesuatu bainakum di antara kalian semua. Haitsu yaqulu sekiranya berkata siapa badukum di antara kalian semua ibadin kepada sebagian lainnya lagi as'aluka meminta siapa saya kepadamu billahi dengan atas nama Allah. Jadi yang satu meminta wa sadaka dan menolak siapa saya kepadamu billahi atas nama Allah. Yang satu minta begini, yang satu minta begini. Ini contoh Pak Guru Tamrin kok mau nikah lagi nih, umpama ya kan, dia kan minta ya Allah supaya perempuan itu mau, kan begitu. Amin. Dan perempuannya tadi doa juga, ya Allah aku nggak mau orang itu, jangan ke saya. Nah seperti itu kata tasaalun itu maksudnya. Nah kurang lebih itu begitu. Jadi masyarakat juga ya begitu toh, gitu. Ada yang minta begini, tapi harus sama wajangan itu kan itu. Nah itu gambaran tasaalun saling itu begitu ya. Jadi tinggal nanti mana yang dianggap oleh Allah gitu ya. Jadi jangan kecil hati ya. Aku dungo terus kok dari kabun-kabunkan. Rupanya di sebelah itu ada yang minta doa juga Pak Guru Tamrin, ya kan? Pak Guru minta ya Allah yang itu, yang itu tadi. Ya Allah jangan Pak Tamrin dan mana yang diterima Allah nantinya, ya gitu gambarannya tatasaalun itu begitu ya. Jadi yaqulu ba'dukum li ba'din as'aluka billah wa amsadaka billah. Nah itu begitu. Jadi jangan lihat nanti tergantung Allah kepilih yang mana, yang ikhlas betul yang mana, yang baik betul menurut Allah yang mana. Jadi kalau belum dapat Pak Guru jangan kecil hati, ajarlah terus doa. Nah itu ya. Wattaqu dan takutlah kalian semua. Nah ini makanya kita berdoa itu jangan kok ibaratnya apa ya? Nah ini pokoknya rahasia doa itu begini. Salah satu kita berdoa itu kalau orang itu kok sudah dekat dengan Allah itu begini. Orang itu tidak kok memaksa Allah supaya memberi itu tidak. Tetapi untuk bukti dirinya bahwa dia itu sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Hakikatnya itu begitu doa itu. Hakikatnya itu bahwa kita merasa rendah, bahwa kita merasa tidak mampu apa-apa, hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikatnya. Makanya roh atau hakikatnya ibadah itu ya doa itu gitu ya. Dan terus doa itu kan nanti pasti dua macam Pak Lupi. Ada yang nanti dikabulkan Allah, ada yang belum.
Lah andai kan kok pas belum dikasih sama Allah, itu kita harus berpikir bahwasanya itu adalah pilihan Allah. Terima kasih ya Allah, engkau belum kabulkan. Itulah yang terbaik, karena itu adalah pilihanmu. Dan andai kan kebetulan Pak Lupit berdoa kok makbul, langsung dikasih. Yo ikutnya dalam hati, ya terima kasih ya Allah, engkau zat yang sangat pemurah. Jangan sampai gerutu tuh. Wah, doa sudah dari kecil sampai tua minta kaya, udah kaya. Nah itu, ya kan? Akhirnya gerutu. Pak Guru Tamrin mau ngambuk nyari sikok lagi kok dapat daun pomo. Ya berarti itu pilihan Allah saat ini belum dapat. Harus kita terima kasih. Bahwasanya aku memang meminta ya Allah, tapi engkau yang memilihkan. Nah, jadi belum terkabulnya doa kita tadi itu karena dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya begitu, jangan terus kecil hati. Aku udah doa lagi udah dikasih. Nanti kalau Pak Guru Tamrin sudah ngaji hikam, nah itu begitu. Bahwa andai kan doa kita itu belum diberi, itu adalah yang terbaik untuk kita, yang dipilihkan oleh zat yang paling bisa memilih. Lah andai kan kalau dikabulkan, dikasih sama Allah, yuk kita berterima kasih kepada Allah bahwa Allah sangat maha pemurah. Ya orang seperti kita dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya begitu. Wattaku dan takutlah kalian semua al-arhama kepada memutus silaturahmi atau kepada sanak saudara. Ai ang taqta'uha, artinya jika memutus siapa kalian semua kepada arham. Jadi kita harus perintahnya Allah itu maksudnya kita jangan sampai memutus silaturahmi. Nah, itu maksudnya begitu. Nanti Pak dulur kita kurang ada dikit terus kita pandang sebelah mata, nah, jangan begitu. Andai kan kita paling sayang itu harus sayang kepada sedulur-sedulur kita daripada yang lainnya. Yang kedua baru nanti tetangga kita. Maksudnya begitu. Wafi kiroatin, dan itu di dalam kiroan yang lain biljari dengan dibaca jer. Wal arhami gitu. Atfan karena menjadi atof ala domiri atas domir fi bihi di dalam lafaz bihi. Itu jadi ada yang dibaca wal arhama, ada yang dibaca wal arhami. Andai kan kalau dibaca wal arhami tidak sesuai dengan yang di Quran, itu berarti dia diatofkan, diikutkan kepada lafaz bihi. Nah itu begitu. Nah, di depannya itu loh Pak. Wakanu, dan ada siapa arham itu ya tanah suduna, dan ada siapa nas ya, itu ya tanah suduna pada saling menghambat atau memutus birrohimi dengan saudara-saudaranya. Ya tanah suduna, ya tafa aluna, ya tanah saduna. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah alaikum atas kalian semua, ada itu raqibah dan yang menjaga. Kalau bahasanya badur ngincang, maksudnya ngincang tuh memperhatikan terus gitu, menjaga dalam memperhatikan. Al-hafidun artinya menjaga li a'malikum atas amal-amal kalian semua. Yang baik ya dijaga oleh Allah, besok akan dibalas baik. Yang jelek yang akan dijaga Allah. Ya syukur-syukur nanti diampuni. Kalau Allah nggak mau ngampuni, ya besok disiksa atas amal jelek tersebut. Jadi setelah Allah menjaga amal-amal seseorang tadi, famujazikum, maka lalu membalas siapa Allah kepada kalian semua biar dengan amal tadi. Ailam yazal, artinya tidak berhenti siapa Allah, tidak berhenti itu mutasifan bersifatan bidalika dengan demikian raqibah ar-raqib. Tidak berhenti mutasifan bersifatan bidalika dengan demikian ar-raqib. Wa nazala, dan juga turun fi
fi yatimin di dalam masalah anak yatim, tolaba yang menginginkan siapa yatim tersebut min walihi dari walinya malahu kepada hartanya anak yatim tersebut. Famana abu maka lalu mencegah atau tidak mau siapa wali tadi kepada anak yatim tersebut. Nah, jadi dalam ayat ini itu dulu ada seorang anak yatim yang meminta haknya kepada walinya atas hartanya anak yatim tersebut. Dan sekarang yang disebut anak yatim itu apa sih Pak? Nah, yatim kan kalau kita biasanya pokoknya tidak punya emak atau tidak punya pak ya. Tapi kalau di dalam syariat ya, wadaru asanu mayakunu yatima. Wastilahan dan juga istilahnya asarul mufassiru biqauli Allah yatim lagu. Jadi yang disebut yatim itu la'abun lahu, yaitu anak yang sudah tidak mempunyai bapak lagi. Nah, walaupun ada apa umum ibunya mereka itu maujudatan masih ada. Jadi yang disebut yatim di dalam syariat yaitu ketika bapaknya meninggal, maka itu disebut anak yang yatim. Itu kalau dalam syariatnya. Fal yatimu fil adami min mangkana madhumul abu, maka fal yatimu maka adapun walaupun ibunya masih ada ya. Fal yatimu maka adapun yang disebut yatim fil adami di dalam masalah anak Adam itu man orang karena yang ada siapa man itu madhumul abi, tidak adanya bapaknya. Wawa dan adapun yatim itu saudara masih kecil. Wafi wairihi mangkana madhumul umum. Fa'imma talabawani kilali sohiri latim, dan andaikan anak itu bapak ibunya tidak ada itu disebut latim. Wa imma takumuhu faqat, dan jika kok yang tidak ada ibunya saja ilalahu ajami. Jadi kalau bapak ibunya tidak ada namanya latim. Kalau ibunya saja yang tidak ada ajmi. Kalau bapaknya saja yang tidak ada yatim. Nah itu begitu ya. Kalau bapak ibunya tidak ada latim. Nah, kalau ibunya saja yang meninggal ajmi. Nah itu begitu ya. Itu dalam syariatnya. Kalau bahasa kita ya yatim piatu. Kalau dalam tata bahasa Arab latimin atau latimun itu. Nah, kalau ibunya saja yang meninggal, bapaknya masih ada ajmi. Kalau kita yatim piatu. Nah itulah ya. Nah, tapi itu istilah kita. Wa atul yatama, maka turunlah ayat ini. Jadi ayat ini turun itu ketika ada seorang anak yatim mau mengambil hartanya dari walinya, dipisahkan di sini adalah pamannya yang dari bapak. Wa atu, dan memberikanlah kalian semua yatama kepada anak yatim asigor yang masih kecil, al-ali yaitu keluarga liabin untuk bapak tahun kepada mereka. Jadi yang dimaksud di sini dulu itu ada seorang paman saudara bapaknya anak itu yang memegang harta daripada saudaranya tadi, karena tidak ada yang memegang. Maka ketika anak yatim itu mau minta, pamannya tadi tidak mau memberikan, maka turunlah ayat ini. Wa aku, dan memberikanlah kalian semua yatama kepada anak-anak yatim, memberikan amwalahum kepada harta-harta mereka. Idza balagu, ketika sampai siapa mereka, wala tatabaddalu, dan jangan sampai mengganti atau apa ya ini ya, menukar siapa kalian semua al-khabisa kepada sesuatu yang najis atau jelek. Ai al-haram, artinya haram bitayyibi, dengan sesuatu yang baik. Ai al-halal, yang halal, artinya jangan sampai andaikan itu hak daripada anak yatim itu tidak kita berikan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sama saja kita menukar sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Sesuatu yang halal kita tukar menjadi sesuatu yang haram.
Tak hudu artinya mengambil atau merampas siapa kalian semua kepada harta bidilihi dengan hinanya harta tersebut, karena seperti keadaan tak aluna yang pada mengerjakan siapa kalian semua min ambil jayidi dari mengambil harta yang bagus, min malil yatimi dari hartanya anak yatim. Waja'ala dan menjadikan siapa engkau arodia kepada sesuatu yang hina, min malikun dari harta kalian semua, maka nahu di dalam kedudukannya harta yang baik. Waja'ala dan menjadikan siapa engkau siapa seseorang arodia kepada sesuatu yang hina, min malikun dari harta kalian semua, maka nahu di dalam kedudukannya harta yang baik. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wala ta'kulu dan jangan sampai memakan siapa kalian semua, jangan sampai memakan amwalahum kepada harta-hartanya mereka, ayat makan yang disimpan, ila amwalikum kepada harta kalian semua. Harta yatim ya berarti ya. Hartanya anak yatim yang dia tuh masih kecil kan tidak bisa mengelola harta tersebut, kan dikuasai oleh seseorang yang mampu, entah pamannya, entah mbaknya, entah bibinya, kan gitu. Matmu makan dengan disimpan gitu, berarti jadi mudhof dan dzaraf ya. Ila amwalikum kepada harta kalian semua, innahu sesungguhnya memakan hartanya anak yatim ay akalaha, artinya memakan hartanya anak yatim itu karena ada apa, memakan harta anak yatim ada itu kuban dosa, ay damban dosa kabiron yang sangat besar, ay adiman artinya dosa yang sangat besar tuh ya. Tapi Pak di sini kan yang nggak boleh kan makan Pak, berarti jual boleh. Itu kalau di dalam usul fikih ya ahlakahu gitu, kudahu artinya mengambil, bentuknya terserah, nak memakan, nak menjual, nak merusak sama gitu loh. Tapi gara-gara nggak mau ikut ulama atau Pak Tamrin ya kan, orang sama hadis wae nggak boleh kan cuma makan Pak, berarti jual boleh. Itu saking gobloknya, makan yang nggak boleh, apalagi kok jual. Bisa mau nggak boleh, maling katanya Pak Tamrin boleh nggak boleh ya, dulman tadi ini ya. Nanti rasa dengan ini. Wala takul lalu ma'ufim wala tanharhuma. Sama orang tua jangan bilang kalau diperintah, jangan membentak mereka. Berarti ini juga boleh loh Pak. Nyaduk boleh itu sama dengan itu. Kayak asal minggu. Buat dulmatun antimun gitu ya. Nanti kok kayak gitu. Wala manazalat takhruju min walayatil yatimi wa kanafi min taltil usri awis sumuni minal azwaji falayatilu bainahunna fanazala. Wa in khiftun an tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika 'adna alla ta'ulu. Kita terangkan dulu Pak Tamrin ini. Wala nazaratu. Dan ketika turun apa takhruju, keluar min wilayatil yatimi, yaitu keluar dari wilayahnya masalah anak yatim, bahkan dan ada itu fihi di dalam masalah anak yatim, mingtati di bawahnya masalah anak yatim apa usru 1/10, awis samani atau 1/8 minal azwaji dari para istri. Fala dilu maka tidak adil bainahunna di antara para istri. Fanazala maka turunlah ayat wa in khiftum. Dan jika takut siapa kalian semua antak situ, untuk situ jika tidak adil siapa kalian semua, tak dilu artinya adil siapa kalian semua fil yatama di dalam masalah anak yatim,
Faktakhrijtum, maka mengeluarkanlah kalian semua min amrihim, dari perkaranya anak yatim. Maksudnya begini, faktakhrijtum, andekan kira-kira ya kita ngurusi hartanya anak yatim itu kok kira-kira tuh ndak bisa. Nah ya, mengurusi sesuatu tuh kira-kira kita nanti termakannya, atau kita dolim di masalah harta itu, maka enak kita menyerah, tidak mengurusi. Nah ya, itu maksudnya begitu. Sudah kita tidak mampu, kita paksa terus untuk mengurusi, akhirnya kita makan dikit, sehingga malah menghabiskan harta anak yatim tersebut. Nah itu maksudnya begitu. Fafafu, maka lalu takutlah kalian semua itu dengan tadi takdilu, jika Allah takdilu, jika tidak adil siapa kalian semua baina nisa di antara perempuan idana kahtumuhunna, ketika menikahi siapa kalian semua hunna kepada perempuan tersebut. Artinya begini, jadi ayat ini turun itu ketika andekan kok kita itu kira-kira tidak mampu untuk mengurus harta anak yatim tersebut, kira-kira nanti takut malah grogoti, ya maka faktakhrijtum, maka keluar saja min amrihim, dari perkara harta itu, gitu loh ya. Kalau kita takut kira-kira grogoti, keluar saja, jangan ikut ngurusin, gitu maksudnya. Nah itu maksudnya begitu. Lah setelah itu selesai, karena kalau tidak mampu kan tadi, kalau mampu ya dikasihkan yang betul kan, gitu awalnya tadi. Nah kalau tidak mampu maka keluar saja, jangan mengurusi hartanya anak yatim, suruh orang lain yang kiranya mampu, kiranya amanah. Setelah itu baru selesai, maksudnya baru disamakan perkara itu tentang masalah menikah lagi. Nah gitu loh maksudnya. Nah sama dengan ini, Allah takdilu bainan nisa, jika andaikan kok kalian itu tidak bisa adil di antara para perempuan, idana kahtumuhunna, ketika menikahi siapa kalian semua hunna kepada perempuan-perempuan. Maksudnya Kak Guru Tamrin, tadi kan masalah anak yatim sudah. Kalau bisa itu yang adil atau yang amanah tentang memegang hartanya anak yatim. Kalau Pak Tamrin tidak bisa megangnya, tidak bisa ngurusinya, enak keluar dari masalah harta anak yatim itu, tidak usah ikut ngurusin. Lah sama juga dengan tentang perempuan yang akan Pak Guru Tamrin nikahi nanti, maksudnya. Nah ya, idza nakahumu guna, ketika kalian menikahi mereka. Fankihu, maka menikahilah kalian semua. Yaitu orang baca itu Pak Rupi nggak ditafsiri dulu, akhirnya dibaca artinya fankihu langsung perintah. Ya, fankihu maka menikahilah kalian semua. Ayatazawaju artinya pada menikahlah kalian semua, mencari pasanganlah kalian semua. Ma kepada perempuan-perempuan, aiman dimakna man dengan maknanya man, ya kan itu. Jadi maksudnya itu kan depannya tuh, Allah takdilu bainan nisa ida nakahumuhun guna. Andaikan Pak Lupi kok kira-kira, ya kan, andaikan nikah yang disebutkan ini nanti tidak bisa adil, ya jangan gitu maksudnya. Lah baru turunlah ayat fankihu, maka menikahilah kalian semua. Ayatazawaju artinya mencari pasanganlah kalian semua. Ma dimanaman dengan seseorang, toba yang baik, lakum dianlah bagi kalian semua. Kenyataannya minan nisa'i, dari para perempuan. Menikahnya tadi masna boleh 2, wasulasa boleh 3, waruba ada boleh 4. Wah semangat nih, belum nanti. Ini keterangannya tidak. Allah takdilu ya. Jadi pertama kan perintahnya itu, andaikan Pak Lupi pengen menikah, itu boleh Pak Lupi nikah 1, 2, 3, 4. Itu maksudnya pertamanya begitu. Nah, isna ini artinya 2, wasalas ada 3 atau 3 orang. Arba'an dan 4 orang. Arba'an artinya 4 orang. Waras itu. Dan jangan sampai tambah dari itu. Dan jangan sampai menambah siapa kalian semua ala balika atas 4. Nah, fa'in khiftum, lah ini baru keterangan yang turunnya ayat itu tadi, gitu loh. Lah fa'in khiftum, jika kau takut kalian semua Allah takdiru,
jika tidak bisa adil siapa kalian semua fihinna di dalam 2, 3 atau 4 tadi bin nafaqati dengan nafaqah wal ismi dan juga giliran turu Pak maksudnya. Nah itu betul kan sudah kita kemarin, ya kan? Nah pembagian jatah malam pertama sini, pertama, kedua, ketiga, keempat. Andai kan kalau Pak Tampen kurang jamu, ya wahidatan maka satu saja, itu loh. Paham tuh? Sudah nafkahnya udah jelas, giliran malamnya udah jelas pula ya wahidatan maka satu saja. Ayin kihula artinya menikahlah kalian semua kepada satu orang saja. Kan sama dengan tadi. Andai kan nggak bisa mengurusi hartanya anak yatim, enak nggak usah kan begitu tadi. Loh sama. Andai kan kalau 2, 3, 4 itu nggak mampu, nggak bisa, Allah takdiru tadi bainan nisa, ya fawaqidatan maka satu saja. Al iktasaru artinya meringkas siapa kalian semua, alama. Al iktasaru atau meringkas siapa kalian semua, mencukupkan alama atas perempuan malakat yang memiliki apa aimanikum kekuasaan kalian semua minal amai dari perempuan amat itlai salahuna karena tidak ada bagi mereka minul hukuki dari hak ma sesuatu li zaujati untuk seorang pasangan. Minal imai itu amat tuh Pak, jamaknya amat tuh ima itu. Kalau nggak tahu jamak tanya sebelahnya itu. Dari adapun demikian, ini tidak boleh. Ayat nikahul arba'ir yang nikah 4 orang fakot maka saja awakidatan awil wakidati atau cuma 1 awil tasar taksim roh awil tasri atau mempermudah itu adena lebih dekat ila Allah takdilu jika kamu tidak bisa adil. Tajuru artinya pada memperjalankan siapa kalian semua. Jadi inilah yang kadang itu disalahpahami Pak. Tidak pakai ngaji ya. Tajuru. Jaro itu memperlakukan, mempersusah, berbuat aniaya. Allah ta'ulu artinya berbuat aniaya. Artinya lalim apa maknanya? Lalim ya. Nah itu. Jadi andaikan kok tidak mampu kira-kira menafkahi, tidak mau menggilirnya yang 2 atau 3 atau 4 tadi, ya lebih baiknya adalah 1 saja. Kenapa begitu? Supaya kalian tidak berbuat aniaya. Kok saya kira dikeloni tekan yang kedua kok sudah gelap ya kan? Menganiaya, padahal dia butuh sekali. Sudah seminggu, 4 hari ya kan? 4 hari prei. Lagi pengennya rupanya Pak Guru Tampen lupa, tidak minta obat sama Pak Luki. Akhirnya lemes ya kan? Nah, kan aniaya. Nah itu seperti itu. Wa atun nisa sadaqatihinna nikhla fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha wa kasuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Shadaqallahu al-azim wa huwa a'lam bishawab. Alhamdulillah.